Tata cara pelaksanaan konklav. Konklav adalah proses resmi dan tertutup dalam Gereja Katolik untuk memilih paus baru. Istilah konklav berasal dari bahasa Latin yaitu cum clave yang berarti dikunci. Para kardinal berkumpul dalam doa dan musyawarah di Kapel Sistina yang dipandu atau dibimbing oleh Roh Kudus untuk memilih gembala tertinggi Gereja Katolik yang baru. Tata cara konklav adalah proses resmi Gereja Katolik untuk memilih paus baru setelah paus sebelumnya wafat atau mengundurkan diri. Konklav ini diatur dalam konstitusi apostolik yaitu Universi Dominici Gregis yang terakhir diperbaharui oleh Paus Yohanes Paulus II dan kemudian dimodifikasi oleh Paus Benediktus yang ke-16 dan Paus Fransiskus. Berikut adalah tata cara secara garis besar pelaksanaan konklav. Yang pertama, persiapan sebelum konklav. 1. Setelah paus wafat atau mengundurkan diri, para kardinal berkumpul di Roma. Yang kedua, masa sede vacante atau takhta kosong dimulai. Yang ketiga, Kardinal Camerlengo memeriksa kematian paus dan mengelola urusan sehari-hari Vatikan. Yang keempat, misa requiem jika paus wafat diadakan. Yang kelima, pertemuan harian para kardinal atau kongregasi umum membahas persiapan konklav. Yang kedua, peserta konklav. Peserta konklav adalah hanya kardinal yang berusia di bawah 80 tahun yang berhak memilih dan dipilih. Maksimal 120 kardinal pemilih diizinkan, tetapi sekarang ini kardinal yang ikut sebanyak 133 kardinal. Yang ketiga, masuk ke konklav. Konklav biasanya dimulai 15 sampai 20 hari setelah takhta kosong. Para kardinal memasuki Kapel Sistina dan bersumpah menjaga kerahasiaan. Dan berikutnya dinyatakan extra omnes, artinya semua yang bukan peserta keluar. Yang keempat, proses pemungutan suara. Pertama, pemungutan suara dilakukan hingga dua kali, yaitu pagi hari, dan yang kedua diadakan pada sore hari. Kedua, setiap kardinal menulis nama calon pilihannya pada kertas suara dan memasukkannya ke dalam wadah. Yang ketiga, perhitungan dilakukan secara terbuka di hadapan semua kardinal. Yang keempat, untuk terpilih, seorang calon harus memperoleh 2/3 suara dari para pemilih. Jadi 2/3 dari 133 kardinal berarti 66 suara atau 67 suara. Yang kelima, tanda-tanda. Tanda yang pertama, jika tidak ada paus terpilih, surat suara dibakar dengan zat kimia agar asapnya keluar yang berwarna hitam. Dalam bahasa Italia disebut fumata nera. Yang kedua, jika paus terpilih, surat suara dibakar sehingga asapnya yang keluar berwarna putih, yaitu dalam bahasa Italia disebut fumata bianca.
Yang keenam, pengumuman dan pelantikan. 1. Setelah terpilih, calon yang terpilih ditanya, apakah Anda menerima pemilihan ini? Yang kedua, jika yang bersangkutan dinyatakan ya, maka dia diperkenankan untuk memilih nama kepausannya. Yang ketiga, pengumuman dilakukan dengan kata-kata Habemus Papam, artinya kita punya paus. Dan yang keempat, paus baru lalu memberi berkat pertama Urbi et Orbi dari balkon Basilika Santo Petrus. Semoga Roh Kudus membimbing dan menuntun para kardinal untuk memilih paus baru sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Amin.